warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masayu Sauda Monika, NIM 1814110176. Saya dari kelas SI 6SP. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-13 pada Langsung saja kita masuk ke materi yang ke-13 ini pada slide ke-6 dan 7-nya yang akan saya jelaskan. Pada mata kuliah Customer Relationship Management. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu model mutu jasa, yang kedua strategi pemasaran perusahaan jasa. Model mutu jasa terdiri dari 5 kesenjangan atau gap. Penjelasan pada gambar sebelumnya yaitu metode SERVQUAL atau Service Quality Model meliputi analisis terhadap 5 kesenjangan atau gap antara pelayanan yang dapat diberikan dengan pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan dan akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Kelima kesenjangan ini menurut Zelitami, Parasuraman, dan Berry pada tahun 1998. Gap yang pertama, persepsi manajemen, yaitu kesenjangan antara harapan pelanggan expect service dengan persepsi manajemen atau manajemen perception of customer expectation. Contohnya, harapan konsumen adalah mendapatkan pelayanan yang terbaik meskipun harganya mahal. Sebaliknya, manajemen mempunyai persepsi bahwa konsumen mengharapkan harga yang murah meskipun kualitasnya agak rendah. Hal tersebut terjadi karena faktor berikut. Yang pertama, kurangnya riset pemasaran dan tidak dimanfaatkannya riset pemasaran. Yang kedua, kurang efektifnya komunikasi ke atas di dalam organisasi penyelenggara pelayanan. Yang ketiga, terlalu banyaknya tingkatan manajemen. Gap yang kedua, persepsi kualitas, yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen perception of customer expectation dengan spesifikasi kualitas pelayanan service quality specification. Hal tersebut terjadi karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, lemahnya komitmen manajemen terhadap kualitas pelayanan. Yang kedua, tidak tepatnya persepsi tentang feasibilitas. Yang ketiga, tidak tepatnya standarisasi tugas, dan yang keempat, kurang tepatnya perumusan tujuan. Gap yang ketiga yaitu penyelenggaraan pelayanan, yaitu kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan service quality specification dengan penyampaian pelayanan service delivery. Contohnya, spesifikasi pelayanan menyatakan bahwa jam keberangkatan kereta api maksimal terlambat 3 menit, tetapi pada pelaksanaannya terjadi keterlambatan selama 30 menit. Hal ini terjadi karena faktor-faktor. Yang pertama, adanya ketidakjelasan peran. Yang kedua, adanya konflik peran. Yang ketiga, tidak cocoknya karakteristik pekerja dengan pekerjaan. Yang keempat, tidak cocoknya teknologi dengan karakteristik pekerjaan. Yang kelima, tidak tepatnya sistem pengawasan. Yang keenam, lemahnya kontrol. Gap yang keempat, komunikasi pasar, yaitu adanya kesenjangan antara komunikasi eksternal kepada pelanggan atau disebut external communication to customers dengan proses penyampaian pelayanan, yaitu service delivery. Contoh, jadwal perjalanan kereta api yang dijanjikan selalu tepat ternyata selalu terlambat. Hal ini terjadi karena faktor 1, kurangnya komunikasi horizontal. Yang kedua, adanya kecenderungan untuk mengobrol janji. Gap yang kelima yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yaitu kesenjangan antara pelayan
yang diharapkan pelanggan, expect service dengan pelayan yang dirasakan oleh pelanggan, perceived service. Contoh, konsumen berharap dapat menyelesaikan perpanjangan KTP, SIM dalam waktu sehari, tapi kenyataannya baru selesai dalam 1 minggu. Berdasarkan uraian kelima GAP yang dijelaskan tadi, dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan, yaitu strategi pelayanan, petugas atau pejabat yang berorientasi pada klien, sistem pelayanan yang berorientasi pada klien, komitmen, manajemen, perumusan tujuan organisasi, standarisasi tugas, kepaduan tim, kesesuaian antara orang dengan pekerjaan, kesesuaian antara teknologi dengan pekerjaan, realitas kontrol, kejelasan peran, konflik peran, dan juga tingkatan manajemennya. Strategi ini materi yang kedua, strategi pemasaran perusahaan jasa. 5 penentu kualitas jasa. Yang pertama, reliability atau keandalan. Yang kedua, responsiveness atau daya tanggap. Yang ketiga, assurance, kepastian. Yang keempat, empati. Yang kelima, tangibles atau berwujud. Konsep strategis, komitmen manajemen puncak, standar tinggi, self-service teknologi atau SSTS. 5 penentu kualitas jasa. Yang pertama, reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa dengan segera dan memuaskan. Yang kedua, responsiveness, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa dengan tanggap. Yang ketiga, assurance, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf, bebas dari bahaya, resiko, dan keraguan. Yang keempat, empati, kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Dan yang kelima, tangibles, fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana komunikasi. Dari saya pada materi ke-13 ini di slide 6 dan ke-7. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.